Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam situasi lancar. Kemudian untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita beralih ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah Jalan S. Parman dalam situasi lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari Jalan S. Parman yang akan menuju ke arah Jalan Latu Menten juga dalam situasi relatif lancar pada siang hari ini. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan untuk tertib dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, kita beralih ke pos polisi Cisarua Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta maupun dari arah sebaliknya saat ini dalam situasi ramai lancar dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga dan berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang berkelok serta adanya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Malioboro, Yogyakarta. Arus kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam situasi lengang. Begitu juga untuk lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang dalam situasi lancar. Harap para pengendara berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, Akademi Militer atau Akmil Magelang memperingati hari ulang tahun ke-68 pada 11 November 2025. Sejak berdiri, Akademi Militer telah melahirkan ribuan perwira tangguh yang menjadi pemimpin di berbagai lini pertahanan, keamanan, dan bahkan pemerintahan. 11 November 2025. Akademi Militer atau Akmil Magelang memperingati hari ulang tahun ke-68. Lembaga pendidikan militer ini menjadi kawah candra di muka bagi para calon perwira TNI AD yang mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Sejak berdiri, Akademi Militer telah melahirkan ribuan perwira tangguh yang menjadi pemimpin di berbagai lini pertahanan, keamanan, dan bahkan pemerintahan. Banyak alumni Akmil yang menorehkan prestasi, baik di dalam negeri maupun dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Dengan komitmen pada moto Adita Karya Mahat Favirya Nagara Bakti, berarti berprestasi, gagah perkasa, dan berbakti kepada negara. Akmil terus menanamkan nilai disiplin, loyalitas, serta integritas pada setiap taruna. Seiring perkembangan zaman, Akmil menghadapi sejumlah tantangan baru. Salah satunya menyesuaikan sistem pendidikan militer dengan kemajuan teknologi dan perubahan karakter generasi muda. Tantangan lainnya memperkuat karakter nasionalisme di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital. Oleh karena itu, Akmil terus memperbarui kurikulum, memperluas kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional, serta meningkatkan kemampuan cyber defense dan kepemimpinan strategis para taruna.
Meski berbagai tantangan menghadang, Akademi Militer tetap konsisten mencetak perwira yang profesional, tangguh, dan berwawasan kebangsaan. Dengan semangat Wiwarna Purwa Cendekia Wusana, Akmil siap melahirkan pemimpin masa depan TNI dan bangsa yang siap menghadapi perubahan zaman. Selamat hari ulang tahun ke-68 Akademi Militer. Semoga Akmil terus menjadi lembaga unggul yang melahirkan perwira berkarakter, berprestasi, dan berbakti bagi kejayaan Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Pada Kamis 6 November 2025, Satgas menggelar pelatihan menjahit yang dipusatkan di kantor Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Kabupaten Tojo Una-Una dan diikuti oleh 10 peserta. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi warga yang ingin mengembangkan keterampilan produktif. Sejumlah pejabat daerah tampak hadir memberikan dukungan, diantaranya Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya, yang mewakili Bupati Touna. Hadir pula Wakapolres Touna, Kompol Mulyadi, Kasatgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya, AKBP Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas pelatihan teknis, melainkan juga pendekatan humanis Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. AKBP Muhammad Taufik yang juga menjabat Dirtahti Polda Sulteng menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Selama pelatihan, peserta dibimbing mulai dari teknik dasar menjahit, pengenalan peralatan, hingga praktik membuat produksi sederhana. Seluruh kegiatan difasilitasi oleh Satgas Madagoraya bekerja sama dengan SKB Kabupaten Touna. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan semangat kemandirian ekonomi masyarakat semakin tumbuh dan hubungan antara warga dengan aparat keamanan semakin kuat, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Dari Humas Operasi Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono mengajak seluruh anggota Polri untuk meneladani semangat juang para pahlawan dalam menjalankan tugas kepolisian. Pesan itu disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin pagi 10 November 2025. Usai memimpin upacara, Kabar Reskrim Polri menegaskan nilai keikhlasan dan pengabdian adalah landasan dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Ia mengajak seluruh insan Bayangkara untuk melanjutkan semangat juang para pahlawan dengan menjalankan program Kapolri dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum serta pelayanan masyarakat. Tentunya dalam Hari Pahlawan ini kita memaknai bahwa perjuangan para pahlawan itu harus kita hargai setinggi-tingginya. Bukan hanya sekedar dihargai, tapi patut kita contoh bagaimana sifat keteladanan, bagaimana sifat keikhlasan dalam berjuang membela kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi muda, khususnya kepada para insan Bayangkara di seluruh jajaran Nusantara. Tugas pokok Polri tentunya juga harus disemangati jiwa perjuangan para pahlawan kita. Keikhlasan untuk mengabdi kepada masyarakat, keikhlasan penuh semangat untuk mewujudkan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Dan tentunya mari sama-sama seluruh insan Polri untuk melaksanakan program dari Bapak Kapolri, program presisi. Mari kita selalu mengabdikan secara ikhlas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Inilah modal utama bagi Polri untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga dengan kepercayaan masyarakat itu, Polri bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan program pemerintah sekarang Pak Prabowo dan Gibran Rakabumi Raka.
Upacara ini diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Rangkaian upacara disertai dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pesan-pesan pahlawan yang menggugah semangat patriotisme. Melalui peringatan Hari Pahlawan ke-80, Polri meneguhkan komitmen untuk melanjutkan semangat juang para pahlawan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan pelayanan berbasis pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Isya Barsha, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.